Hai guys, selamat datang di Rolling Horror Keliling bersama aku, Gabriela Tan. Buat yang baru join, selamat datang. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video selanjutnya. Oke? Di malam Jumat ini, aku akan membawakan pengalaman horor yang dikirim oleh Mbak Ani dari Solo. Pengalaman horor ini dialami oleh Mas Bagas, suaminya, di tahun 2009, di mana saat itu Mas Bagas belum menikah dengan Mbak Ani alias masih bujang. Di tahun 2009, setelah beberapa kali Mas Bagas mencoba melamar pekerjaan di berbagai tempat, akhirnya Mas Bagas mendapatkan pekerjaan, yaitu sebagai sales di salah satu kota yang cukup jauh dari kota Mas Bagas tinggal. Karena jauh, makanya perusahaan menyediakan mes atau tempat tinggal untuk Mas Bagas. Begitu diberitahu kalau dirinya sudah diterima di perusahaan itu sebagai sales, tentunya Mas Bagas sangat senang. Dia juga memberitahu orang tuanya kalau dia sudah diterima. Pak, Bu, aku udah diterima bekerja di sini sebagai sales, tapi harus menginap di mes. Tapi karena daripada anaknya nggak dapat pekerjaan, orang tuanya pun mengizinkan. Ya sudah nak, merantau aja nggak apa-apa. Yang penting kamu mendapat pekerjaan. Karena udah mendapat restu dan izin dari kedua orang tuanya, Mas Bagas pun pergi ke kota itu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dan cukup lama, Mas Bagas pun akhirnya tiba di sebuah rumah yang merupakan mes, tempat Mas Bagas nanti akan tinggal gitu. Mesnya ini rumah kayak bangunan kuno, bangunan Jawa zaman dulu gitu, yang luas dan di pedesaan yang asli kayak gitu. Bangunannya ini cukup sejuk gitu, tapi entah kenapa Mas Bagas sedikit merasa merinding. Tapi ya udahlah, pikir Mas Bagas, semua rumah itu pasti ada penghuninya. Kedatangan Mas Bagas disambut baik oleh seorang mbah-mbah atau nenek-nenek berusia sekitar 70 sampai 80 tahun. Mbah-mbah itu memperkenalkan diri sebagai Mbah Sri. Mbah Sri ini adalah yang punya mes itu gitu. Mbah Sri ini juga membantu Mas Bagas menunjukkan di mana kamarnya Mas Bagas. Begitu memasuki kamarnya, Mas Bagas merasakan hawa dingin yang berbeda dari hawa yang di luar atau hawa biasanya. Hawanya ini dingin sih, adem, tapi kayak entah kenapa Mas Bagas merasa aneh gitu sama hawa dingin di kamarnya. Cuman kemudian Mas Bagas ini mikir, oh mungkin karena kamarku ini berdekatan sama kamar mandi. Emang kamar yang dihuni Mas Bagas, kamar untuk Mas Bagas ini emang dekat sama kamar mandi, sebelahan sama kamar mandi. Dan di luar kamar mandi itu ada sebuah pohon rindang. Jadi kan make sense ya, masuk akal kalau misalnya hawa di kamarnya Mas Bagas ini juga ikutan dingin. Pas datang di mes ini, Mas Bagas juga bingung, kok suasana di rumah ini kok sepi banget, mana penghuni yang lain gitu. Tapi Mas Bagas mikir, oh ini kan masih hari Minggu, mungkin orang-orang yang menghuni di sini itu masih pada pulang kampung gitu kan. Kan jam kerjanya hari Senin sampai Jumat, jadi wajar aja lah gitu. Di malam pertama Mas Bagas menginap di mes itu, Mas Bagas mendengar suara keran air berbunyi. Tapi Mas Bagas pikir, oh mungkin penghuni lainnya udah pada pulang nih, aku ada temennya gitu. Tapi paginya ketika Mas Bagas bersiap ke kantor, Mbah Sri tiba-tiba mendatangi Mas Bagas dan bilang, Mas, kalau misalnya dengar suara keran di malam hari, itu abaikan aja ya, nggak usah dipikirin. Tapi Mas Bagas mikirnya, oh mungkin penghuni mes ada yang ceroboh nih, ada yang suka nyalain keran air tapi nggak dimatiin. Jadi Mbak Sri nyuruh aku biar abaikan aja, itu supaya orang yang ceroboh itu bisa tanggung jawab sama dirinya sendiri, tanggung jawab matiin keran yang dia udah nyalain kayak gitu. Karena hari itu adalah hari pertama Mas Bagas bekerja, jadi Mas Bagas nggak ambil pusing sama apa yang diomongin sama Mbak Sri itu. Tapi malamnya keran itu kembali berbunyi. Mas Bagas masih mikir, oh mungkin penghuni kos yang ceroboh itu. Tapi makin didiemin, itu keran juga nggak dimatiin. Karena merasa berisik sama suara keran itu, Mas Bagas akhirnya turun dari ranjangnya dan pergi untuk mematikan kerannya. Lalu mencoba untuk tidur. Besoknya Mas Bagas langsung mengadu ke Mbah Sri tentang apa yang dilakukan oleh penghuni mes yang ceroboh itu. Mas Bagas bilang, Mbah, siapa sih penghuni yang suka nyalain keran tapi nggak dimatiin? Ceroboh banget,
Saya harus bolak-balik ke kamar mandi buat matiin keran. Tapi Mas Bagas yang semula berapi-api mengadu tentang penghuni mes yang ceroboh itu seketika terdiam. Dia merinding. Begitu Mbah Sri bilang, "Mas, penghuni di mes ini cuma kamu. Gak ada siapapun selain kamu." Dan Mbah Sri ini sendiri, dia tinggal di bangunan yang depan dari mes itu. Jadi mes tempat Mas Bagas tinggali ini, itu depannya ada bangunan, ada sebuah rumah yang mana Mbah Sri itu tinggal. Jadi di mes ini cuma hanya ada Mas Bagas saja, nggak ada siapapun kecuali Mas Bagas. Mas Bagas yang mengetahui itu pun langsung merinding. Dia nggak nyangka kalau dia adalah penghuni satu-satunya. Terus siapa yang iseng nyalain keran tapi nggak dimatiin? Mbah Sri yang tahu perubahan di mimik wajahnya Mas Bagas, dia pun berusaha menghibur dan bilang, "Udah Mas, nggak apa-apa, udah biasa itu, cuekin aja." Sejak mengetahui kalau nggak ada siapa-siapa di mes itu selain dirinya, Mas Bagas pun membiasakan diri untuk tidur menggunakan earphone. Dia nggak mau lagi dengar suara keran yang terus mengganggu dia. Karena Mas Bagas mulai cuek dan seolah nggak takut sama gangguan kecil itu, penghuni di sana mulai marah dan mulai berani untuk meningkatkan kadar gangguannya. Kadang-kadang pintu kamarnya Mas Bagas ini digedor-gedor, jendelanya juga kadang digedor kayak gitu. Mas Bagas awalnya ngira itu Mbah Sri, tapi begitu dibuka nggak ada siapa-siapa. Karena capek habis pulang kerja seharian, ditambah sama gangguan yang terus-menerus terjadi di malam hari, Mas Bagas pun suatu ketika teriak, "Woi, berisik!" Lalu Mas Bagas tidur sambil dengerin murotal. Untungnya karena murotal itu, gangguan tersebut pun hilang. Mas Bagas bisa tidur nyenyak. Seakan gak puas buat ngerjain Mas Bagas, malam harinya, jadi besoknya pas malam-malam setelah Mas Bagas pulang dari bekerja, waktu Mas Bagas mau tidur, ranjangnya digoyang-goyang sama penghuni tak kasat mata itu. Sampai Mas Bagas nggak bisa tidur dan memutuskan untuk kembali memutar murotal. Sejak Mas Bagas rutin mendengarkan murotal, gangguan itu berangsur-angsur menghilang. Bahkan 2-3 hari Mas Bagas bisa tidur nyenyak tanpa gangguan apapun, tanpa ada gangguan suara keran atau gedor-gedor pintu dan jendela. Tapi besoknya, lagi-lagi ketika Mas Bagas pulang bekerja, begitu Mas Bagas buka pintu kamarnya, dia melihat sosok tinggi besar, berambut panjang dan gimbal di atas lemarinya. Sosok itu ketawa dan ngejekin Mas Bagas. Dia juga menghina murotal yang selalu diputar sama Mas Bagas. Karena emosi, Mas Bagas pun mulai membalas ejekan itu. "Diam kamu setan, pergi kamu." Gak terima dibentak sama manusia seperti Mas Bagas, sosok itu pun lompat dari lemari itu dan mulai membanting tubuh Mas Bagas. Mas Bagas langsung lemas, terkapar gak berdaya setelah dibanting sosok tinggi besar itu. Mas Bagas bahkan mikir, apa ini saat terakhir hidupku? Karena Mas Bagas benar-benar lemes dan dia merasa ajalnya dekat. Tapi entah dorongan dari mana, Mas Bagas berhasil keluar dari rumah itu. Mas Bagas menuju konter terdekat di rumah itu, yang gak jauh dari rumah itu gitu. Mas Bagas langsung menceritakan semuanya, semua dari awal sampai akhir ke pemilik konter itu. Pemilik konter itu cuma ketawa sambil ngasih minum dan bilang, "Mas, emang rumah itu kan banyak penghuninya. Selama ini semua orang yang ngekos di sana selalu nggak betah, cuma bertahan 2-3 hari. Ini kok Mas bisa bertahan berminggu-minggu?" Mas Bagas kaget mendengar apa yang dikatakan pemilik konter itu. Ternyata pemilik konter itu adalah saudara, jadi masih saudara sama Mbah Sri yang punya mes itu. Mas Bagas pun menceritakan pengalamannya ke manajernya. Dia ketakutan, dia bilang, "Aku gak mau kembali lagi ke tempat itu. Kalau aku dipaksa harus kembali ke situ,
aku bisa mati. Terus karena mendengar ceritanya Mas Bagas dan terdengar serius, manajernya pun bilang, ya udah kamu ke rumahku dulu, nanti aku carikan kos-kosan atau mes yang aman buat kamu. Tapi karena barang-barang Mas Bagas masih di rumah itu, kan Mas Bagas tadi langsung lari cepat-cepat. Mas Bagas pun bingung, aku harus kembali tapi aku takut gitu kan. Lalu pemilik konter itu bersedia mengantar Mas Bagas untuk kembali ke rumah itu. Syukurnya nggak ada apa-apa dan Mas Bagas bisa ngambil barang-barangnya buat pergi. Selama perjalanan menuju rumah manajernya, Mas Bagas akan diputar-putar oleh sosok tak kasat mata. Sebenarnya waktu yang diperlukan untuk dari mes tempat Mas Bagas ini tinggal tadi, mes berhantu itu, ke rumah manajernya ini cuma setengah jam. Tapi ini udah lebih dari setengah jam. Mas Bagas muter-muter gak jelas. Akhirnya Mas Bagas berhenti, Mas Bagas baca doa, dan Mas Bagas telepon lagi manajernya. Manajernya tanya, kamu posisi di mana? Mas Bagas celingukan, lihat sekeliling dan dia melihat ada alun-alun di sebelahnya. Mas Bagas pun bilang, aku di sebelah alun-alun. Dan akhirnya beruntungnya manajernya tuh segera nyusulin dan bawa Mas Bagas ke rumahnya. Selama bekerja itu Mas Bagas tinggal di kos-kosan atau kontrakan yang lebih tenang lah daripada mes sebelumnya. Mas Bagas pun akhirnya resign, tapi bukan karena masalah dengan mistis seperti sebelumnya, tapi karena Mas Bagas sempat dibegal sama seseorang ketika di jalan. Itu tadi pengalaman horor dari Mas Bagas. Gimana menurut kalian? Serem gak? Niat hati mau nyari pekerjaan demi orang tua, demi masa depan, tapi malah berakhir dibanting sama sosok tak kasat mata, sosok berwujud genderuwo. Gak kebayang. Pasti sakit badannya, gak cuma nyeremin tapi sakitnya juga dapet. Kalau kalian ada pengalaman horor serupa atau lebih serem lagi, kalian bisa kirim ke email yang ada di description box di bawah ini. Terima kasih sudah menonton.